warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan sebuah materi ya pada musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai budaya positif. Budaya positif ini yang ada di sekolah kita. Apakah selama ini budaya di sekolah kita nggak positif? Nggak juga, ya. Yang namanya budaya positif kita pasti membudayakan positif di sekolah. Nah, budaya positif yang mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Budaya positif yang mana? Sudahkah budaya positif kita yang sebelumnya itu berpihak pada murid? Nah, ini yang mau ditanyakan, ya. Apa kita ini berpihak kepada murid atau murid disuruh berpihak kepada kita? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Selama ini kita berbicara masalah disiplin itu untuk anak, ya kan? Disiplin itu untuk anak. Lalu bagaimana disiplin kita? Lalu apakah disiplin itu bersifat universal atau tidak? Maksud dari universal ini tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan ras, dan lain sebagainya. Wah, itu orang Cina itu, itu orang Islam itu teroris itu, tidak ada. Ya, jadi semuanya sama. Kita buat satu buah disiplin yang fungsinya untuk semua orang, tidak membeda-bedakan. Akan diarahkan kemana sih kita? Kita akan diarahkan kepada hal-hal yang bernasionalis, ya. Jadi tidak ada suku, agama dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini kita melihat pada coba kita bermain sebentar Pak ya, Bu. Coba Bapak Ibu sekarang berdiri sebentar. Nah, sekarang begini. Ini kan di salah satu di depan Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan menggenggam sesuatu, ambil sesuatu, anggap saja di dalam itu ada sesuatu, ya. Salah satu orang saja, ya ya. Silakan digenggam sekuat-kuatnya. Nah, yang tidak menggenggam, siapa yang tidak menggenggam? Ya, yang satu menggenggam, yang satu tidak. Yang tidak menggenggam, berusahalah untuk apapun caranya agar bisa membuka itu. Jadi yang menggenggam sekuat apapun ya, harus dipertahankan. Tidak menutup kemungkinan. Siapa tahu lepas dirayu dia mau membuka. Oh, rayuan ini aku bisa, begitu ya. Boleh dirayu, boleh diinikan itu, pokoknya berusaha. Semuanya dihalalkan, asal jadi tinju saja. Ya. Paham? Silakan dimulai. Merayu boleh, segala macamnya boleh. Silakan dimulai. 1, 2, 3.
apa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Yang terbuka siapa? Tuh, ada. Ya, terbuka ya. Apa alasan Ibu kok bisa sampai terbuka? Rayuannya kan? Rayuannya mau tuh berarti. Rayuannya mau. Rundingnya tuh Pak, runding. Terlepas. Ya. Lalu yang masih tergenggam siapa? Banyak. Bagaimana Ibu Anita? Kalau Tergenggam? saya tidak mau berbagi dengan dia Pak, itu tuh hal yang murni. Kalau saya lepaskan, dia berangkat saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Seandainya ketika kita merayu, lalu kawan kita menutup, siapa yang menutup? Yang menutup ini adalah jiwanya siswa. Kita yang merayu siswa agar siswa itu bisa membuka jiwanya, agar kita bisa masuk ke dalam jiwanya. Gitu loh. Makanya kita yang merayu. Apa yang akan terjadi kalau merayu? Sini, bener. Gak masalah dia. Kenapa kamu terlambat? Kemana terlambat sekali? Rayuannya mau itu buka. Kita harus pandai main siswa. Iya, ternyata kita harus pandai merayu siswa. Ya, disitulah jiwanya yang akan kita masuk. Lawan kita ini mau masuk ke jiwa dia kok. Sementara kita memaki-maki dia kayak mana? Ya, sama dengan kita menyukai seseorang. Kau suka sama aku sini. Mana begitu? Ya, berbagai macam rayuan gombal itu dikeluarkan. Ya, nah inilah yang dimaksud permainan kita ini. Ya, coba kita buka. Ya. Lalu apa Anda? Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Dan seterusnya. Ternyata alasannya adalah inilah sesuatu yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Itu adalah keterbukaan hati. Keterbukaan hati itu yang paling berharga pada siswa. Ketika siswa dalam posisi sakit hati, maka dia tidak akan membuka hati. Kalau hatinya sudah tidak bisa dibuka, bagaimana kita mau masuk ke dia? Kita sering sebut apa? Beban ini. Semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Hanya kelihayan kita lah bagaimana caranya bisa membuka hati. Begitu. Ya. Nah, bela ya, kita teruskan lagi. Yang kedua, yang D. Makna dari satu buah disiplin, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasalah yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, apa maksudnya dari kata-kata Ki Hajar Dewantara ini? Kalau diri kita sudah berusaha untuk disiplin, ternyata tidak mampu berdisiplin, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita nggak mampu berdisiplinkan diri, maka kita didisiplinkan oleh orang lain atau oleh pemerintah. Ya. Kita sekarang sudah didisiplinkan oleh pemerintah. Berangkat harus pagi-pagi ke sekolah, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu kita didisiplinkan. Ya. Tuh. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang mana? Nilai-nilai kebajikan universal yang mana yang akan kita tanamkan dalam diri kita itu, yang akan kita tanamkan kepada siswa itu, ya. Maka kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan secara universal yang diakui oleh semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak asing lagi, ya. Profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Adakah yang tersinggung?
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Universal kan dia? Pasti universal. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ya, inilah profil pelajar Pancasila yang akan kita tanamkan di dalam tubuh siswa kita. Sebelum kita menanamkan, tentu kita harus punya bibitnya dulu kan. Bibit itu kita yang punya. Ya, bibit itu kita yang punya. Siswa itu kita yang punya. Kita ambil contoh. Kenapa ya jagomu kok gemuk-gemuk, jagomu kok enggak? Ya. Kenapa ya bungamu kok subur-subur, bungamu kok enggak? Ya. Kita sebenarnya sudah berusaha untuk sendiri. Kenapa ya siswa pinter-pinter kok siswamu enggak? Ya kan? Seperti itu. Ya. Itu tidak terlepas dari masalah seleksi dan sebagainya. Ya. Karena kita menganggap siswa ini adalah siswa yang cerdas juga. Nah, ternyata teman kita punya bunga yang subur, dia mencari bibitnya yang bagus. Ternyata bunga dia yang subur karena perawatannya yang bagus. Ya. Kita minta bibit sama kawan, minta cuma dikasih yang agak-agak, nah kita mati. Tapi karena keyakinan kita, aku yakin itu, ya, aku dengan sabar, dengan pengetahuan aku akan disuburkan, kasih pupuk segala macam. Akhirnya apa? Bunganya subur juga. Ya. Bunga yang subur ditanam di tanah yang tandus, tak juga berhasil. Ya, itu loh maksudnya. Ya, jadi pada profil pelajar Pancasila di situ kita menganggap semua siswa memiliki perbedaan, tetapi kita anggap sama dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana cara menganggap samanya nanti akan kita kelas kemudian. Yang berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama kita berbicara masalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita ada di mana ya? Kita tengok. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu sekalian, ada disiplin kita di sekolah. Kalau Bapak Ibu di sekolah datangnya terlambat, apa yang akan terjadi? Apa yang memotivasi kita datang ke sekolah ini? Takut karena dimarah kepala sekolah? Hah? Tidak. Apakah kita malu sama kawan? Tidak juga ya. Karena itu sebuah kewajiban bela. Berarti kita nggak ada di posisi ini. Ya. Bahwasanya kita berdisiplin diri pergi ke sekolah takut ditegur sama kepala sekolah. Ya. Datang terlambat takut ditegur sama kepala sekolah. Nah, berarti yang seperti ini, kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti motivasi kita ada pada motivasi di luar. Kepala sekolah nggak ada, santai. Kepala sekolah ada, gopo-gopo. Kalau diri kita seperti itu, maka kita motivasi kita masih dari luar. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa merasakan pada diri sendiri. Ya, bela ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah motivasi kita seperti itu? Bapak Ibu sekalian mengerjakan soal, mengerjakan tugas segala macamnya, ya. Lalu atau misalnya masak di rumah, bawa ke sekolah, kasihkan ke kepala sekolah dengan harapan dapat penghargaan. Maka disinilah motivasi kita adanya di sini. Ya. Ini, tapi di sini setingkat lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tadi betul-betul boleh dikatakan apa ya? Motivasi paling rendah, ya, motivasi paling rendah. Yang ini motivasi menengah.
Ya. Ada niat untuk bekerja, walaupun yang diharapkan adalah embel-embel, ya, ada maunya. Ya. Kita bekerja karena ada maunya, pengen disanjung, pengen ini itu, pengen dapat penghargaan dan sebagainya. Itu adalah motivasinya. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya apa? Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu bukan demi orang lain, bukan karena orang lain, tapi demi diri kita sendiri, untuk kebaikan kita, ya, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang banyak. Nah, inilah motivasi yang paling baik. Kita nggak mengharap hadiah, kita nggak mengharap teguran dan sebagainya. Ya. Yalah, kita lanjut sampai di sekalian. Yang B, hukuman dan penghargaan. Kita lihat hukuman ini seperti apa sih? Apakah kita menghukum siswa atau tidak? Kita tengok ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Contoh, kenapa terlambat? Itu, pungut sampah. Ada nggak kedisiplinan seperti itu? Yang terlambat pungut sampah. Kalau nggak ada, berarti tergolong hukuman. Kamu tidak mengerjakan tugas, ya, cuma tulis satu kalimat aja nggak bisa. Sekarang kamu tulis 50 kalimat. Nih kalimatnya, kamu tulis 50 kali. Pernah kita melakukan itu? Itu tergolong hukuman, ya, tergolong hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi kita seperti tadi tidak ada aturannya. Anak yang tidak sanggup menulis kalimat lalu kita suruh menulis kalimat sebanyak 50 kali. Atau anak melanggar kedisiplinan lalu kita suruh menulis 50 kali. Berarti kita menghukum. Ya, kita menghukum, bukan membimbing. Ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita mungkin nggak tahu ya, bahasa kita ternyata menyakiti dia. Kembali kepada diri kita berhamba kepada murid. Maka apa yang sebenarnya dimaksud berhamba kepada murid? Makanya disitu nanti kita terangkan terus ya. Yang kedua, konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Apa bedanya dengan hukuman, tuh, Pak? Hukuman dan konsekuensi, di mana posisi bedanya? Apakah kita posisi hukuman atau kita posisi konsekuensi? Di mana letak bedanya? Coba kita. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan, kalau konsekuensi ada kesepakatan atau ada kedisiplinan yang tertera. Ya. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang harus diterima jika dia melanggar peraturan. Nah, kenapa pakai baju beda? Kenapa kamu merokok? Ya. Apakah itu keinginanmu untuk merokok? Di mana pelanggarannya?
Adakah keyakinan kelas kita? Oh ada Pak, kalau merokok kredit poinnya 100 Pak, maka harus pindah Pak. Kalau memang itu konsekuensinya, maka anak tidak merasa tersakiti ketika dia harus pindah sekolah. Ya. Seperti itu. Silakan. Kita lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini paradigma baru. Ternyata penghargaan, hadiah itu adalah menghukum siswa, menghukum diri kita. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, paling kecewa. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya ternyata dia masih juga dapat juara 2. Dia paling terhukum. Coba kalau nggak ada ranking-ranking, anak nggak tanya-tanya ranking berapa, dapat tadi apa, dan sebagainya, mana piagamnya, dan sebagainya. Ya, ternyata nggak perlu ranking lagi kita. Kita 13 berarti nggak ada ranking kan? Nggak ada. Kita cuma memandai-mandai, iya kan? Ternyata kita memandai-mandai ini dalam paradigma baru di sini kita menghukum. Ternyata kita masih menghukum anak. Satu cuma yang senang juara 1, selebihnya terhukum semuanya. Apalagi juara 42 dari 41 siswa, juara terakhir, ya, dia merasa terhukum. Ya, sambil contoh sebuah cerita siswa yang terkantuk-kantuk di lokal misalnya, lalu karena guru nampak langsung dia disuruh kamu baca halaman sekian. Dia tergagap, akhirnya tasnya jatuh, air minumnya jatuh, ya kan? Karena jatuh berserak-serak, lah mau nyebut, mau membaca pun udah gagap-gagap. Kamu ini maju, bacanya maju sini. Oh kawan-kawan bersorak-sorak, ya kan? Hingga akhir materi kita merasa, oh biar dia dihukum seperti ini agar besok nggak mengulangi lagi, agar besok tidak mengulangi lagi. Apakah hati kita kalau sudah tersakiti begitu mudah akan membuka hati kita? Istri atau suami melakukan kata-kata kasar atau lain sebagainya, atau anak melakukan kata-kata kasar, apakah hari ini kita tersakiti lalu siang nanti hilang? Tidak, masih membekas. Hati-hati Pak, ibu-ibu ini perekam yang setia, ya kan? Memori akan terkeluar, ya. Memorinya memang cukup bagus, beda dengan kita. Kita ini suka menghapus, ya, suka menghapus. Oh ini filenya nggak bagus nih, filenya nggak bagus, buang. Oh kalau ibu-ibu itu tersimpan secara rapi. Hati-hati, dia seperti Google, tinggal titik muncul, ya. Bela ya, Pak ya Bu. Bela ya. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya, karena penghargaan ini menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Setelah cemas, dia akan melakukan sebuah tindakan yang tidak diinginkan. Ya. Antara ibu A juara 1, ibu B juara 2. Yang juara 2 sakit hati dengan juara 1. Kalau nggak percaya, ibu tanya pada juara 2, 3, 4. Ibu pura-pura berpihak kepada juara 2, 3, dan 4. Si Anu itu, aku dapat juara 1. Ya Bu, ini lu. Dia harus kedua. Pernah kita berbuat seperti itu? Ya, pura-pura kita berpihak kepada siswa, ya, berpihak kepada juara 2. Ternyata jadi itu Bu Anu itu aku ini bapak ya lagi kami apa Pak, kami orang miskin Pak, kayak itulah Bu apa Bu, begitulah siswa kita. Tapi ingat, jangan terus dibongkar pula rahasia kita, ya.
Ya, kita pindah pula ke juara 1. Dia kemarin bilang gini. Berarti kita pengadu, ya kan? Bela ya, ternyata penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini sudah pasti, ya. Penulis berita akan terus berkarya demi informasi yang penting untuk masyarakat luas. Namun tidak akan berkualitas jika beritanya hanya pesanan politik. Orang ngomong di TV itu banyak pesanan. Hati-hati. Ya. Yang ini pokoknya sejati-jadi dibela terus. Itu pesanan. Kalau pandai ngomong deh, itu pesan ini nah. Ya. Lalu yang faktanya dia tetap berusaha terus. Jadi termotivasi karena pesanan. Itu bagaimana kalau dia tidak mendapat pesanan? Ayo, ya kan? Bagaimana kalau dia tidak dapat pesanan? Kita tengok saja lah. Misalnya dalam kasus polisi tembak polisi. Saya lupa tuh pengacara Dul. Barada Dulipa ya. Ketika dia menjadi pengacara, dia menjaga bahasa. Setelah dia tidak jadi pengacara, meledak semuanya. Ngapa nih? Ya, saya pengamat politik bingung. Ya, baiklah ya, kita lanjutkan. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya. Kita menulis puisi karena hadiah, lalu orang menulis puisi karena kesukaan. Intinya apa? Kita ternyata tidak boleh memberikan penghargaan apapun kepada siswa. Kenapa? Itu akan menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, tuh. Saya sendiri juga mengakuinya. Anak saya nomor 1 dapat juara 1. Yang nomor 2 dapat juara 14. Ini fakta itu ya. Juara 14. Ya. Saya yang mengambil rapornya. Sampai di rumah nangis sama ibunya. Bu, bilangkan sama ibu guru Tuna, ada juga mau juara 1. Emang juara 1 bisa diminta? Itu abang tuh dapat juara 1. Tolonglah ya, ayah tadi bapak tak bilang. Anak saya masih kecil, dia nggak ngerti. Ya, dia tak tahu. Nah, ini salah satu contoh. Ternyata ini yang dikatakan penghargaan itu membuka, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ya. Ya. Yang berikutnya restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Kita nggak pernah nanya, nah, kamu nanti mau seperti apa sih? Kamu pengennya jadi apa sih? Apakah tindakan kamu itu akan menuju situ? Kamu pengen jadi polisi? Apakah tindakanmu ini pas untuk menjadi polisi? Kan enggak. Ya. Anak kita merokok, katanya kamu jadi polisi, aku kayak gini merokok. Mana ada polisi mau masuk polisi nanti paru-parunya jebol? Tidak ada. Ternyata kita menghukum dia. Itu bukan proses restitusi. Restitusi itu kita berpihak kepada murid. Kita mengajak murid, ya, mengajak murid itu untuk berbuat yang baik. Itu saja. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
makanya hukuman tidak ada. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saya ambil contoh, ya, datang siswa yang terlambat, ya, lalu kita tanya, nah, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita, terutama masalah terlambat tadi. Ya, coba kamu pikirkan, bagaimana caranya? Kita menyuruh anak untuk berpikir, biar dia itu yang berpikir. Jangan kita memberi. Kalau kita memberi, berarti kita memberikan aturan, memberikan disiplin, akhirnya memberikan hukuman, kan begitu. Tapi kalau anak berpikir, suruh berpikir, biarkan muncul motivasi yang ada di dalam dirinya. Biar anak itu muncul motivasi di dalam dirinya. Di situ, ya. Berikutnya, restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Restitusi itu menguatkan, bukan. Bella, ini salah satu contoh video. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang Tari, apa kabarnya? Siang Pak, nggak baik Pak. Lama kita tak jumpa ya. Apa masalahnya sekarang kok sampai Tari sampai di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa saya dituduh mencuri Pak? Ya saya marahlah. Saya tuduh balik dia yang mencuri. Oh begitu, Bapak juga begitu. Bapak kalau dituduh, pasti Bapak juga kesel seperti Tari itu tadi. Lalu kira-kira apa yang kamu lakukan tadi? Ya saya langsung tuduh dia balik lah Pak yang mencuri. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman yang lain. Oh begitu. Jadi apa alasanmu saat itu? Iyalah, masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh mencuri? Oh begitu, ya wajar lah. Mempertahankan harga diri memang sangat penting. Untung kamu hanya membentak saja. Iya Pak, untung saya masih bisa bersabar. Dan saya hanya menuduh dia baik saja. Udah gemes padahal, kesel banget. Tapi kamu memilih bersabar ya, daripada untuk memilih berbuat lebih parah lagi. Nah, coba kita renungkan. Kira-kira tindakanmu terhadap temanmu tadi, bagaimana dengan keyakinan kelas yang ada di kelasmu tadi? Ya nggak sesuai lah Pak. Capek Pak, jadi pemarah. Ya, jadi keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan Tari? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain Pak. Mungkin pada saat itu saya menjadi emosi dan tidak menunjukkan sikap itu. Ya, setuju. Jadi kita memang harus saling menghargai orang lain. Tapi pada saat marah, kita juga harus tahu keyakinan apa yang harus kita laksanakan. Bagaimana menurut Tari? Saya bisa lebih menjadi proaktif Pak, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu, jeda untuk kalau mau berbuat seperti apa. Ya, kira-kira Tari mau tidak untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, mau Pak. Ya, kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, selamat pagi, Nurul. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Tahu, Nurul? Tahu Nurul, kenapa pagi hari ini bisa Nurul di sini? Tahu Pak, karena saya terlambat untuk datang ke sekolah. Oh, begitu. Jadi karena terlambat sekolah ya. Hmm. Jadi kenapa kok Nurul bisa terlambat sekolah?
Saya terlambat Pak karena saya memang bangun kesiangan. Terus tadi pas pergi sekolah ada kendala di jalan, ban motor saya pecah. Jadi saya pergilah ke bengkel. Ternyata tukang bannya lambat, jadi saya memutuskan untuk naik ojek ke sekolah, maka itu saya terlambat Pak. Oh, gitu ya. Ya wajar lah. Bapak juga begitu. Kalau kira-kira di rumah ada kendala atau di jalan ada kendala, Bapak juga terlambat juga, sama dengan Nurul. Lalu eh, apa tindakan Nurul kira-kira setelah terlambat? Saya akan tetap pergi ke sekolah Pak, kan karena saya juga butuh ilmu. Iya, eh, memang butuh ilmu kita ya. Jadi sekarang kita berbicara masa terlambat tadi ya. Keyakinan apa yang kira-kira kurang berkenan atau yang Nurul langgar pada hari ini? Ada Pak, saya tidak komitmen terhadap waktu dan saya juga tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan saya. Iya, memang ya, masalah komitmen terhadap waktu dan masalah tanggung jawab terhadap pendidikan itu sendiri. Kira-kira mau nggak Nurul eh, melakukan perubahan terhadap komitmen waktu ini? Pak, saya juga ingin, saya kan terhadap waktu dan juga saya ingin lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan. Iya. Jadi kira-kira kamu sekarang ingin menjadi orang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang berkomitmen terhadap waktu dan juga lebih bertanggung jawab. Iya, bagus. Iya, mantap ya. Jadi di sini berarti kamu ingin berkomitmen terhadap waktu ya. Kira-kira apa sih rasanya kalau menjadi orang yang punya bertanggung jawab, kita menjadi orang yang rajin, berkomitmen terhadap waktu itu ya. Kira-kira kamu senang nggak ya? Saya lupa bahwa Situ bisa. Di hand fokus tuh bisa biasanya. Gitu.
ya. Itu contoh kita menghadapi siswa ya. Melalui proses restitusi. Ya, sambil contoh. Itu tadi ya. Anak ini terlambat ya. Sebenarnya terlambatnya sebentar sih. Karena pas ketika saya keluar dari gang saya, dia lewat juga ya. Tapi saya laju. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia ya, karena dia di belakang saya ya. Aslinya anak ini sebenarnya bannya itu kempes ya, cepat-cepat dipompa lalu berangkat lagi. Karena sampai di sekolah itu bannya kempes lagi, bocor mungkin ya. Tapi dulu saya pas untuk sampai di sekolah ya. Saya masuk karena saya pikir, saya tanya ya, yang dia kan berdua nih sebenarnya. Yang satunya lagi sebenarnya agak lucu sih, tapi nggak saya tunjukkan, ya kan? Disangkanya saya main-main, melakukan proses restitusi itu, ya. Saya cobalah sama anak, ya kan? Kalau ini tadi saya agak kaku ya, ya. Jadi siswa tuh disotek pun, dia kaku, ya. Sebenarnya tuh banyak saya kenapa harus dipotong. Karena bapak ini apa lah pak? Bapak marah ya? Enggak mungkin saya tunjukkan di situ kan? Gitu. Yang nomor 1 tadi. Ya. Ternyata apa? Proses restitusi itu cukup membantu kita untuk menyelesaikan atau untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Kita tidak sama sekali terkena rasa emosi. Ya. Kadang kita kan suka emosi ya, nengok anak sering terlambat, nengok anak ini, apalagi ribut di dalam lokal. Asik dua aja, ternyata itu juga lagi. Ya. Ternyata ada trik tersendiri. Kayak ya, kita berbicara masalah keyakinan kelas. Adakah di lokal kita keyakinan kelas? Ada? Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan ada. Kesepakatan itu sama dengan konsekuensi tadi. Keyakinan itu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Contoh, misalnya di situ saya ambil contoh cerita begini ya. Kita pakai helm itu takut sama polisi, takut kepala kita kalau jatuh pecah atau bagaimana? Yang pasti takut sama polisi. Ya. Makanya kalau kita nggak pakai helm, kita cuma polisi, kita hidup sama. Itu bukan jatuh hati, tapi kita takut sekali. Ya, ternyata kita takut sama polisi. Coba kalau kita pakai helm, ambil sebuah keyakinan dalam diri kita. Ini kepalaku, bukan kepala Pak Polisi. Aku pakai helm untuk keselamatan kepala. Maka kita akan berjalan, tak usah jauh, 100 meter saja akan pakai helm. Kenapa? Apakah harus berjalan jauh untuk jatuh? Tidak. Baru keluar jual. Ya, cuma kalau kita pakai kepala, kita pakai helm. Yang jelas selamat dulu kepala kita, kan begitu. Jadi pakai helm itu yakinkan dalam diri kita, ini untuk keselamatan diriku. Ya. Makanya orang heran, bapak ini pergi ke kebun pakai helm, emangnya kalau jatuh harus di aspal lalu pecah kepala? Enggak. Biarkan saja kepalaku, helm aku, ya kan? Jujurnya begitu kita. Tapi dalam hati saja, tak mungkin kita ngomong seperti itu. Kita maklumi saja lah orang itu belum memiliki keyakinan terhadap sebuah kesehatan dan keselamatan. Kalau sudah kita tahu kesehatan keselamatan diri kita, pakai helm itu bukan karena polisi, tapi karena menjaga kepala kita. Kecuali takut jilbabnya hilang, ya kan? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu jangan terlalu panjang-panjang. Yang terlalu banyak-banyak, cukup sedikit tapi mereka bisa mengingatnya. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Kita membuat keyakinan itu menurut kita atau menurut siswa? Jadi kita download, kita antar, ditulis, lalu ditempel. Nah, ini keyakinan kelas kita. Rumput sama siswa. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kebutuhan terhadap hidup kita memang butuh, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima kita butuh, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Siswa juga butuh. Ternyata siswa yang suka merengek-rengek, siswa yang suka berbuat, ya kadang dia pengen diperhatikan, ya, dia pengen diperhatikan, tolong diperhatikan. Kalau sudah kita perhatikan, selesai, berarti anak ini sudah memenuhi kebutuhannya. Puas, itu sudah puas. Ya betul, memang sebuah kepuasan itu. Ya, dia pengen diperhatikan, berarti perhatikan. Iya. Lalu siswa itu sebenarnya bisa menguasai diri kita loh. Bu, tolong bu kayak mana nih bu ini bu? Tolong bu atau pak, tolong pak, tolong sampaikan ke ibu pak. Kami kan, aduh dulu pula ada pak. Berarti seorang anak berusaha menguasai guru. Yang berusaha menguasai guru. Boleh kita bantu, karena kita akan berusaha menjadi teman baiknya. Tapi jangan selalu kita menjadi teman baiknya. Kita berteman dengan anak boleh, tapi dibatasi sesekali cuma. Ya, nggak boleh kesering-seringan. Karena ada guru seperti itu. Asik berteman dengan siswa saja kan, suka dia berteman dengan siswa. Ya, ketika kita nggak mampu menolong siswa, maka spontanitas siswa akan membenci kita. Kita contoh pada anak kita ya, kita manja ini itu kasih. Ini bu, kita lu kasih, ini bu kasih, bu tolong bu, besok berikan anak bu ya kasih. Coba sesekali, tidak kita kasih anak kita, apa yang terjadi? Ibu nggak sayang lagi dengan anak. Lalu selama ini lu nggak sayang, ini minta ini nggak dikasih. Nah ini, ya ternyata kita berteman atau posisi kita menjadi teman siswa boleh, tapi sesekali saja. Kebebasan, anak ingin bebas dalam arti bebas memilih, bebas memilih, ya. Bebas. Dia ingin sebuah kebebasan. Contoh kita bahasa Indonesia ya, kita contoh bahasa Indonesia. Kita belajar teks anekdot, yang kita ajarkan teks anekdot atau yang lainnya. Teks anekdot terus kan? Coba anak disuruh memilih. Anak pengen bebas juga. Kita kasih contoh poster, kita kasih contoh apa lagi? Komik, ya. Contoh lagi yang lainnya apa? Karikatur. Ada sebuah gambar, cuma nengok gambar saja sudah lucu. Atau misalnya kita tengokkan video. Yang penting ada sifat-sifat kelucuan dan memberikan pesan, ya, memberikan pesan, memberikan gagasan terhadap kita sebagai penikmatnya. Itu. Jadi biarkan anak itu berwisata lah dengan keinginan dia tadi. Apalagi yang suka menggambar, dia suka gambar kok disuruh nulis sih? Ya, yang suka nulis suruh gambar. Pak bapak nih, kami anu aja pak, kami gambar saja pak ya. Pernah nggak anak seperti itu?
kita beri tugas yang seperti ini, kawannya ini, Pak, kami tugas itu apa? Berarti apa? Dia itu memang berhak untuk memilih. Tidak, sudah dikasih tahu ini aja, misalkan ini. Maaf, oh, ya. Setelah saya tahu, saya baru tahu kan, berarti saya sering juga menghukumnya. Begitu kan? Itu. Bela ya. Jadi anak juga butuh kesenangan, ya. Anak butuh merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, ya. Ini pendapat dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Restitusi 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Ya, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita membuat merasa bersalah? Ya. Sambil ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, ya. Membuat merasa bersalah itu begini loh. Nah, tolong ibu lah, tolong bapak. Nanti kalau seperti ini terus, bapak nggak tegur kepala sekolah. Anak merasa bersalah. Kasihannya ibu ya. Saya sudah mengecewakan ibu dalam hati dia. Berarti saya sudah mengecewakan ibu. Ibu ini orang sudah menyayangi saya, ternyata saya kecewa. Maka anak di sini merasa bersalah. Ya. Anak kita juga begitu kan? Di rumah. Tolong Nana, ya, kasihan ibu, nah dari pagi ibu ini bekerja gini gitu dan sebagainya, masih juga begini gitu. Berarti kita membuat anak merasa bersalah pada kita, ya. Berikutnya, nih tadi, ya, kita berteman sama siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Tadi saya sampaikan negatifnya mana? Kalau nggak kita kasih lagi, dia akan benci sama kita. Minta ini kasih, minta itu kasih, lalu tak kita kasih, dia akan benci kepada kita. Siswa kita akan benci pada kita. Makanya hati, kita nggak boleh betul-betul berteman kepada anak. Diberi batasan-batasan tersendiri. Ya, jangan merasa kita, anak banyak yang suka sama aku. Ya, gitu kan? Sukanya apa? Iya dah. Kasih permen 2 biji teringat anak tuh. Ingat ya. Kasih permen 2 biji teringat. Dari kelas 1 ngasih sampai kelas 3 dia ingat. Coba kalau datang permen, datang permen. Coba kita nggak kasih. Biasanya kok kasih permen. Ya. Dia sudah mulai membenci kita. Makanya hati-hati, ya. Lalu yang berikutnya adalah penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, masalah hukuman. Yang berikutnya pemantau, ya. Kita secara tidak nampak oleh siswa, kita pantau terus sana ini. Kita memang pemantau juga, ya. Tapi yang paling bagus pada diri kita itu adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Kita nggak berteman, sesekali cuma. Kita bukan penghukum. Kita tidak membuat merasa bersalah kepada anak. Kita tidak memantau terus. Tapi kita sebagai manajer. Tadi kan kita sudah bermain tadi, ya, sudah bermain. Kita berusaha menjadi manajer. Kita berusaha membuka hati, membuka apa namanya? Kepala tangan kawan tadi. Kita berusaha menjadi manajer itu. Ya, oke lah. Lanjut lagi. Ini ada segitiga restitusi. Ya. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk
menghadapi murid, yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada posisi saya menanyakan kepada anak tadi, ya, anak ini sebenarnya marah sih, ya kan? Karena dia dituduh mencuri, ya, dia dituduh mencuri. Memang mencuri pena berapa lah, ya kan, pena. Tapi dia marah-marah ketika dipanggil. Nah, pertama kita itu adalah menstabilkan identitasnya. Identitasnya sebagai pencuri. Hai Tari, apa kabar? Mengapa kau curi? Iya kan? Hai Tari, apa kabar? Kok bisa ada di sini sih? Ya. Biarkan dia mengungkapkan identitas dia sendiri. Jangan kita yang mengungkapkan. Ketika kita ngomongnya dengan sabar, dengan santai, anak ini heran. Datang ke kita sudah berpikir, pasti ini kemarin nih, apa kira-kira gimana ya? Pasti aku ini disuruh ini, disuruh itu, aduh, suruh bawa papi glove nih. Kalau mencuri, papi glove-nya kalau nggak salah 10, aduh mati ya. Dan pikiran dia sudah seperti itu, dia sudah membawa jawaban-jawaban keberatan ya, membawa jawaban itu. Tapi ketika datang kepada kita, hai Susi, apa kabar? Kok ada di sini sih? Langsung dia doa, tenang, ya. Ketika kita sudah emosi, dia juga emosi, dia sudah mau menyiapkan jawaban kok. Apakah sesekali dia sudah menyiapkan itu, ya. Setelah itu kita tanyakan, apa alasanmu tadi? Kok kamu marah-marah? Ya lah Pak, kita kan? Ya lah Pak, saya masih dituduh mencuri, aku tuduh balik lah. Gitu tadi kan? Aku tuduh balik lah. Ya. Nah, jadi kita tanyakan alasan. Setiap apapun yang kita lakukan, setiap siswa lakukan itu memiliki alasan. Baik dia melakukan jahat, melakukan positif ataupun melakukan negatif, punya alasan. Tanyakan alasannya apa? Ya, apa alasan kamu tadi untuk kok bisa menuduh dia? Gitu. Yang terakhir, kita semua memiliki motivasi internal. Kita gali motivasi internal anak yang melalui keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasmu yang sudah kamu langgar? Ya. Pak, saya tidak menghormati teman. Ya, saya tidak menghormati teman, Pak. Ya, kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati teman juga. Ya, seperti itu. Ketika teman kita seperti itu, anggap dia belum tahu. Ketika kita sudah tahu, jangan kita menghukumnya. Kan begitu. Nah, ini terima kasih Ingasos Untulodo Ing Madio Mangun Korso Tuturi Anda ya. Di depan memberikan contoh, di tengah kita, di belakang kita memberikan didorong ya, di tengah membantu ya. Tuturi ada jadi ya. Terima kasih. Itulah budaya positif yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kita tanamkan pada diri siswa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan juga